Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PCI NU Taiwan beserta seluruh jajaran pengurus. Ketua PCI-nya masih sangat muda dan biasa dipanggil Mas Didi, jadi kelihatan tampan, masih imut-imut ya. Kalau kita ini sudah amit-amit sama Mas Husni Mubarok selaku sekretaris dan seluruh jajaran pengurus PCI NU yang saya muliakan, saya banggakan. Saya bersyukur pada Allah karena Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bersilaturahmi di tempat yang menurut saya sangat mulia. Saya sangat terharu tadi dengan ungkapan-ungkapan, cerita-cerita dari saudara-saudara kita yang berada di Taiwan dengan latar belakang datang ke Taiwan ini yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya satu makna, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu niatnya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar juga ibadah, kerja juga ibadah, lalu ngurusi NU juga ibadah. Ngurusi NU ini sama dengan kita bekerja, bukan sekedar, justru pahalanya lebih besar karena yang membalas itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang pengurus NU yang dibayar, itu kan nggak ada. Semuanya itu hanya mencari keberkahan. Dan keberkahan itu indikatornya adalah kalau ada orang di dalam hidupnya semakin baik dari sisi pola pikirnya, sikap perilakunya, rezekinya semakin bertambah, keluarganya semakin bahagia. Itu yang disebut dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup ini. Jadi ada step-stepnya. Semakin kita ini bisa mentasarufkan hidup kita, ini berarti hidup kita semakin berkah. Maka kalau tadi ada yang bekerja dan kemudian setiap Sabtu Minggu berkhidmat untuk NU, itu juga untuk mencari keberkahan itu tadi. Jadi keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita itu berarti berarti. Indikator yang kedua adalah ziyadatul nikmah, bertambahnya kenikmatan. Jadi punya duit, gak punya duit, ya tetap nikmat hidup itu. Jadi ada masalah, tetap nikmat hidup itu. Tapi biasanya kenikmatan-kenikmatan itu justru kenikmatan-kenikmatan yang dimana seseorang itu min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Justru ada kenikmatan-kenikmatan yang hadir pada diri kita. Kita ketemu dengan saudara kita di sini ini, bagi saya adalah kenikmatan, ziyadatun nikmah. Saya mendengarkan tadi ungkapan-ungkapan itu, aduh, disinilah justru tempat jihad fi sabilillah. Karena tidak semuanya punya kultur yang sama, yang dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda, yang kemudian bisa satu untuk murid-murid Nahdlatul Ulama. Ini sungguh satu kenikmatan yang luar biasa. Dan biasanya kalau sudah bertemu begitu, subhanallah, kebahagiaannya kan. Kita ini hidup lahir di Indonesia, tapi sekarang kita ada di sini.
dipertemukan oleh Allah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin kita habis COVID-19, bayangan saya, kita apa masih ada kesempatan untuk keluar negeri lagi ya? Itu bayangan saya sudah begitu. Apalagi Tiongkok ya. Tiongkok ya, termasuk Taiwan juga lah, Jepang dan lain sebagainya, kan dikelilingi oleh sumber sumber COVID-19 saat itu ya. Pusatnya. Lalu ekspansi ke Indonesia kan begitu ya. Yang saya juga membayangkan saja, oh, bisa jadi tempat saya di mana saya pernah singgah dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan lagi kita untuk bisa hadir di sini, dan Covid itu sudah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ziyadatun nikmat. Tapi ada yang ketiga yang disebut dengan ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Kita bahagia. Jadi hidup ini dari hari ke hari semakin bahagia. Saya terus terang melihat ya, yang saya kunjungi itu orang-orang yang mobile, wajahnya berseri-seri, etos kerjanya tinggi, itu justru memberikan motivasi pada kita ini untuk lebih survive. Tapi kalau kita wajah kita di hadapan orang lain udah cemberut ya, nggak punya duit sudah cemberut misalnya ya. Atau jarang ketemu teman, ketemu sekali masih cemberut misalnya, apa sih sesungguhnya yang dicari? Jadi kalau kita melihat ada orang yang begitu bahagia, begitu berseri-seri, begitu mengorangkan orang lain, mengorangkan orang lain itu misalnya, wah kita ini ditepuk-tepuk, kemudian diajak, kita dikawal sampai kita naik mobil lagi, dikawal lagi, subhanallah, begitu menghargai orang itu. Kenapa aku tidak bisa seperti dia misalnya? Karena saya juga berusaha bisa seperti itu. Kalau ada tamu saya juga ingin berusaha seperti itu. Ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Orang di hadapan kita itu ketika kita bersilaturahmi itu luar biasa. Karena silaturahmi seperti ini bisa melahirkan apa yang disebut dengan silatul fikri. Ada satu dinamika pemikiran, ada satu letupan-letupan statement, informasi yang kita sendiri sesungguhnya membutuhkan itu. Dan ini terjadi pada saat silaturahmi. Seperti Mas Didi tadi, sebentar lagi nanti akan ada mahasiswa yang akan kuliah di Indonesia. Udah saya arahkan ke UNISMA. Ini bagian dari silaturahmi, silatul fikri. Jadi silaturahmi ini sungguhnya adalah menyambungkan sesuatu hal yang belum sambung, itu ya, mempersatukan sesuatu hal yang belum bersatu, atau merekatkan sesuatu hal yang belum rekat. Ini silaturahmi. Maka silaturahmi itu berbeda secara psikologis silaturahmi dengan WA dan silaturahmi langsung secara fisik. Tapi di era modern seringkali silaturahmi itu melalui WA, gitu ya. Jadi melalui Zoom. Dan sekarang silaturahmi itu lebih modern. Kumpulkan halal bihalal kemudian jadi satu untuk efisien waktu. Jarang ke rumah-rumah itu. Kalau dulu kita masih ke rumah-rumah loh itu. Rumah-rumah bisa mencicipi hidangan di situ sambil ngopi, sambil tanya gimana kabar dan sebagainya. Sekarang enggak. Buatkan sebuah event, di situ ada yang ceramah, setelah ceramah salaman halal bihalal, makan-makan, setelah itu pergi. Beda dengan silaturahmi ala zaman dahulu. Tapi sekarang memang di alamnya alam modern, ya apapun kita mengikuti dunia modern, tapi bukan berarti kemudian hal yang bersifat persaudaraan ini hanya karena WA saja yang kemudian kita kadang-kala tidak begitu dekat dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini silatul fikri. Nah,
Silatul fikri itu melahirkan apa yang disebut dengan silatul fikri. Ada aksi nyata. Kita tunggu aksinya nanti Mas Didi. Apa aksinya setelah ini? Mas Didi juga begitu. Apa aksinya Pak Ridwan? Saya tunggu nanti. Begitu. Jadi disinilah mutualisme, simbiosis mutualisme yang kita bangun di dalam silaturahmi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini situasi puasa di bulan suci Ramadan. Kita masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai terhadap hambanya. Kenapa demikian? Setiap 1 tahun sekali hambanya ini diberikan kesempatan untuk melakukan rekonstruksi mental, rekonstruksi rohani dan rekonstruksi jasmani, bahkan rekonstruksi sosial. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cintanya terhadap hambanya. Kita semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini dilahirkan di muka bumi ini membawa potensi, dan potensinya itu potensi besar yang disebut dengan fitrah mukhallaqah. Fitrah mukhallaqah itu satu apa istilahnya, naluri atau insting yang melekat pada diri manusia. Setiap manusia itu mengesahkan Tuhan sesungguhnya. Setiap manusia itu ingin bahagia, ingin saling melindungi, ingin berkembang, ingin berbuat baik, ingin saling tolong menolong. Itu adalah bekal bawaan manusia yang Allah berikan pada diri manusia. Kurang apanya? Begitu cintanya Allah kepada sang makhluk Allah ini, yaitu yang bernama manusia. Maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk dengan potensi-potensi yang ada. Namun ketika dia lahir di dunia ini dunia fana, yang ini nanti semuanya akan hancur lebur. Jadi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus dipahami bahwa manusia ini punya dua potensi. Potensi untuk melaksanakan kejahatan, tapi juga untuk melaksanakan kebajikan. Nah, yang kebajikan ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu memberikan bisikan-bisikan untuk selalu berbuat baik sesungguhnya. Tapi kadang-kala manusia justru terseret kepada kejahatan itu. Ini karena apa? Karena stimulan, karena lingkungan, karena pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka ketika anak dilahirkan, itu pasti menangis. Kalau nggak menangis, itu berarti abnormal. Berarti tidak normal kalau dia tidak menangis. Kenapa dia menangis? Jangan kemudian dikonotasikan dia menangis karena dia lepas dari jeratan kandungan ibu, misalnya saja. Dia bebas kemudian dia menangis. Bukan itu. Tapi dia menangis itu karena naluri mereka akan bergabung dengan dunia yang fana, dan apakah dia nanti akan bisa mempertahankan fitrah yang suci itu. Ini naluri mereka sudah paham sesungguhnya. Naluri mereka ini sudah tahu bahwa dunia fana, apakah nanti akan bisa menyelamatkan fitrahnya itu. Ini luar biasa. Maka kalau ada anak nangis, itu berarti ada isyarat-isyarat. Jadi ada isyarat-isyarat kalau ada anak nangis. Dan
anak kecil itu lebih peka ketimbang orang dewasa. Jadi ada isyarat-isyarat. Maka nangisnya itu adalah nangis karena dia bergabung dengan dunia yang fana. Maka dalam hadis Rasulullah itu disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitri, bersih, suci. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Ini yang harus kita catat ini. Suci, bersih, belum punya dosa. Dan kita dikasih kesempatan dalam 1 tahun sekali untuk membersihkan dosa-dosa itu. Ini kurang apanya kita ini sebagai hamba Allah yang diciptakan dengan sempurna, yang diciptakan dengan bagus, yang diciptakan dengan kemuliaan-kemuliaan, dan bahkan setiap 1 tahun sekali dikasih kesempatan untuk kembali lagi kepada kefitrian itu. Jadi tapi jangan kemudian berpikir ini Allah kan memberikan kesempatan saya dalam 1 tahun masih ada puasa lagi, sekarang berdosa gak apa-apa, itu jangan gitu ya. Jangan kemudian dihitung begini. Kalau kita melaksanakan umroh atau haji, kalau di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Jangan kemudian dikalkulasi begini. Aku ketika haji 40 hari di sana, dan itu nggak pernah lepas dari sholat fardu di situ. Kalau dikalkulasi di Indonesia, hanya kali berapa? Di sana saya sudah berjuta-juta kira-kira tabungannya. Nah, di Indonesia atau di mana saja kita berdosa dulu, nanti setelah itu haji lagi. Jangan, gitu ya. Jadi tidak bisa dikalkulasi seperti itu pahala itu. Jadi nggak bisa dikalkulasi begitu. Maka yuladu alal fitrah. Setiap tahun kita kasih kesempatan oleh Allah. Dan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita ini, ya tentunya harus kita gunakan sebaik-baiknya. Fa'abawahu yuhawidani ayunassironi ayumajisani. Milieu atau lingkungan ini yang disebut dengan fa'abawahu, kedua orang tua mau mengarahkan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Diibaratkan bahwa seperti teori tabula rasa begitu, kertas putih ini mau ditulisi hitam akan hitam, tulisi biru akan biru, tulisi merah akan merah. Itu lingkungan. Maka lingkungan inilah yang sangat membentuk terhadap kepribadian, perilaku, dan pola pikir kita. Maka dalam situasi puasa bulan suci Ramadan ini, menurut saya, jangan kemudian begini, puasa itu tidur saja ibadah. Udah tidur saja, gitu ya. Nanti Mbak, kalau Mas Ade ini tidur terus, ambilkan air, berocok dengan air, gitu. Iya ya, tidur juga ibadah, tapi kerja lebih ibadah lagi, begitu, lebih ibadah lagi. Nah, situasi ini tidak boleh kemudian diartikan secara tekstual. Apalagi misalnya saja min jumlatil fuqara wal masakin.
wal mustad'afin, orang-orang yang hidupnya mungkin kepapaan, dia sedang bekerja. Lalu bagaimana ibadah-ibadah yang sunnah? Dia bisa melaksanakan ibadah yang wajib itu aja, sudah ibadah. Yang sunnah, jangan kemudian kita olok-olok. Dia nggak pernah tarawih, kerja terus. Udah biarin aja. Dia bekerja itu untuk ibadah loh, itu untuk menghidupi istrinya, menghidupi anaknya, gitu ya. Maka ibadah ini jangan hanya diartikan memutar tasbih, gitu. Ibadah ini hanya bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bekerja juga ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci utama innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim. Bangkitkan dulu niat kita. Saya bekerja, saya belum bisa sholat tarawih, misalnya yang belum bisa. Tapi kalau bisa ya kerja ya sholat tarawih, misalnya. Yo kerja, yo sholat tahajud. Yo kerja ya sholat duha. Yo kerja ya sholat hajat dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa, maka bekerja itu lebih utama ketimbang ibadah yang bersifat ritual. Maka kesalahan sosial itu juga tercermin pada diri kita sendiri. Untuk melihat seseorang itu, jangan kemudian langsung diberikan vonis dia nggak pernah sholat sunnah misalnya saja, dia kerja terus. Itu lebih utama ketimbang dia kerja, ketimbang dia sholat sunnah, tetapi dia justru menelantarkan istri dan anak-anak. Maka kita nggak perlu terlalu fanatik lah menurut saya. Ini dalam konteks yang berbeda saya berbicara ini. Kalau saya nanti konteks saya berbicara di Indonesia beda lagi, gitu. Beda lagi. Jadi kalau di sini beda lagi, apalagi situasinya adalah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Agama ini sangat kontekstual sekali. Jadi agama ini jangan dipahami sebagai sebuah norma yang bersifat tekstual, sangat kontekstual. Jadi sangat kontekstual. Maka fitrah ini tadi, fitrah mukhalaqah, ini begitu mulianya manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak kemudian dilepas itu aja oleh Allah, disertai dengan fitrah munazzalah. Maka Al-Quran, hadis ini untuk membimbing manusia tadi itu, membimbing manusia supaya apa? Pola pikirnya tetap baik, sikapnya tetap baik, nafsunya tetap mengarah ke yang baik, ya. Semuanya diarahkan yang baik-baik karena apa? Rujukannya adalah Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini tanggung jawab Allah kepada hambanya. Jadi tidak kemudian udah kamu tak kasih modal pola pikir, naluri, ya, hati, insting. Karena apa? Dalam diri manusia itu ada ghoriza, ada hawas, ada adid, ada al-akal, ada din. Ada 4 unsur yang ada pada diri kita itu. Ya, ada naluri, ada indera, ada akal, juga kita memiliki agama. Maka ini yang membimbing kita semuanya, yang disebut dengan fitrah munazzalah. Maka kalau Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas bahwa puasa itu adalah wajib, maka disinilah kita dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran maupun Al-Hadis itu tadi. Nah, di dalam puasa itu sendiri, jadi ada ungkapan bahwa sumu tasihu, puasalah maka akan jadi sehat. Bener lah, sampai-sampai kalau puasa ini tambah sehat atau tambah lemes? Ayo jawab ini. Dua-dua. Ya lemes ya sehat ya. Lemes ya sehat. Nah, jadi itu biasanya kalau pagi itu kalau nggak sakit biasanya lemes gitu.
Tapi kalau sudah biasa nggak sahur, nggak akan lemes. Sudah biasa. Jadi kalau kemarin ada di antara kawan kita yang, aduh bro, semalam saya itu nggak sahur, lemes sekali badan saya. Ya mungkin karena dia tidak terbiasa puasa, gitu ya. Dia biasa puasa, sehingga dia nggak sahur jadi lemes. Tapi kalau sudah biasa puasa, nggak akan lemes. Karena apa? Puasa ini sesungguhnya adalah memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Jadi ibarat mesin begitu yang biasanya jalan 24 jam. Ini harus berhenti dulu ini. Berhenti. Berapa jam kita berhenti? Mulai jam 4 sampai jam 6 katakanlah begitu ya. Kurang lebih sekitar 12 sampai 13 atau sampai 14 jam. 14 jam. Ini berhenti. Sel-sel kita yang rusak itu ini diperbaiki dengan sel-sel yang tumbuh baru. Imun-imun kita yang jelek-jelek itu diperbaiki dengan imun-imun yang baru. Ini hasil riset. Jadi kalau ada orang puasa, sel-selnya ini akan terbaiki terus-menerus. Itu kalau dalam bidang kedokteran. Saya membaca sebuah artikel bahwa orang puasa itu apa istilahnya, mengupgrade sel-sel yang sudah rusak itu nanti akan tumbuh kembali menjadi baik. Ya sama dengan orang itu yang bahagia, imunnya kan semakin meningkat. Tapi kalau mereka itu nggak bahagia, imunnya semakin turun sehingga menjadi sakit. Itu karena imunnya jelek. Maka ketika kemarin COVID-19 itu dia sudah sakit, dideisolasi lagi, maka dia tambah tertekan dan cepat mati. Itu kan apa? Imunnya dia menurun. Dia menurun imunnya. Nggak ada yang mau panik. Keluarganya nggak ada yang dekat. Gitu. Nggak ada yang dekat. Ya tapi kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Kalau nggak diisolasi, itu akan nular juga. Diisolasi, mereka tertekan. Nah, pilih yang mana sekarang ini? Nular atau satu orang tertekan gitu. Jadi, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilindungi oleh Allah. Jadi puasa ini untuk kesehatan begitu bagus. Perut juga akan semakin ya, bukan kecil ya, ramping lah gitu ya, kan semakin ramping gitu ya. Terus kemudian pikiran juga semakin cemerlang karena apa? Orang kalau kebanyakan makan itu juga nggak bagus. Jadi yang harus dihindari oleh kita itu adalah kasratut ta'am, terlalu banyak makan. Orang itu akan jadi bodoh itu ya karena banyak makan. Pikirannya itu nggak bisa cemerlang. Kemudian kasratul kalam. Yang kedua adalah hindari banyak bicara. Tapi juga jangan kemudian tidak berbicara sama sekali, gitu ya. Nanti kalau saya sudah datang ke sini itu bilangnya Ustaz Mas Kuri nggak boleh banyak bicara, gitu ya. Ini kan kacau nanti ini. Jadi nanti Mas Ade nanti kalau istrinya banyak bicara jangan ditegur. Gitu ya, biarin aja gitu ya, biarin aja. Istri nyanyi itu biasa gitu ya, nyanyi itu biasa. Suami nyanyi juga biasa itu, sama-sama suka nyanyi. Tuh biasa lah itu dalam hidup itu. Maksud saya adalah kasratul kalam itu adalah orang banyak bicara yang sebenarnya nggak ada gunanya, ngelantur sana kemari. Kemudian kasratul manam, orang banyak tidur. Itu juga nggak bagus. Jadi banyak tidur, banyak makan, banyak bicara. Itu nggak bagus semuanya itu. Ya, gimana supaya sedang-sedang saja itu ya, sedang-sedang saja secara alami lah kira-kira seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, melebihi dari waktu yang saya targetkan 30 menit, ini ternyata sampai 40 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari bincang-bincang kita, dan terus terang saya sangat apresiasi pada PCI NU Taiwan yang sudah ngurip-nguripi
ajarannya Hadratus Syekh di Taiwan ini, bahkan dengan model penyebaran ajaran Hadratus Syekh di Taiwan. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berharap suatu saat nanti ini, apalagi tadi dikatakan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur Tengah. Jadi Timur Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya yakin kalau dengan Unisma kan tidak jauh. Nanti kalau pas pulang monggo pinara ke Unisma. Jadi saya berharap bahwa pertemuan kita ini bukan sekedar pada saat di Taiwan, tapi juga nanti kita sambung kembali di Indonesia. Demikian walakum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.